Hadirin berkenan duduk kembali. Kepada media dan juru foto diberikan kesempatan kurang lebih 2 menit untuk mengambil gambar. Share dulu guys. Pengambilan gambar selesai. Kepada rekan-rekan media dan juru foto, disilakan kembali ke tempat. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dengan agenda pidato sambutan Bupati Mamasa masa jabatan 2025-2030 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Bapak Agung Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Mamasa, Bapak William Sambalani, SEMM,
beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Wakil Bupati Mamasa, Bapak Dr. Andos Haji Sudirman beserta Ibu Ketua Tim Penggerak, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa beserta Ibu Ketua Kandungan Kita. Yang saya hormati asisten, staf ahli, kepala organisasi, perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa, dan kepala bagian sekretariat daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati kepala instansi vertikal atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Ketua BPMS DPM, Ketua MUI. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Kepala BPJS, Kepala MRI, BPD Sulselbar, dan Kepala BNI Cabang Mamasa. Yang saya hormati wartawan media cetak maupun elektronik dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya banggakan, serta seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa yang menyaksikan acara ini melalui live streaming. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali rapat paripurna pada hari ini, mari kita berikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena rahmat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang berbahagia guna menghadiri acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dengan agenda pidato sambutan Bupati Mamasa masa jabatan tahun 2025-2030. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Rapat paripurna yang terhormat, sebelum memulai agenda ini, saya mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengucapkan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.4.3/437/SC menegaskan bahwa gubernur dan bupati wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur dan bupati wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD provinsi dan kabupaten kota. Setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama, maka pada hari ini diagendakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa dengan agenda pidato sambutan Bupati Mamasa masa jabatan tahun 2025-2030. Dan dengan mengucapkan nama Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna pada hari ini Selasa tanggal 4 Maret 2025 saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Perhelatan pilkada telah usai, perbedaan telah berakhir. Proses politik telah berlangsung dengan dinamis dan menghasilkan kepemimpinan yang konstitusional berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa nomor 7 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Mamasa dalam pemilihan tahun 2024. Dan alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa telah memiliki bupati dan wakil bupati baru untuk masa jabatan tahun 2025-2030. Bapak Wedem Sambelangi, SE, MM, dan Bapak Dr. Andos Haji Sudirman. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa mengucapkan selamat atas pelantikannya dan kami berharap dalam memimpin kabupaten ini
terjalin kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga terjalin semangat kebersamaan untuk membangun daerah tercinta kita, Kabupaten Mamasa. Misakara di Putuo, Pantangkara di Komati. Rapat paripurna dewan terhormat. Acara selanjutnya saya persilahkan kembali ke Manu Nusa. Pidato sambutan Bupati Mamasa kepada Bapak Welen Sambolangi SEMM dengan hormat disilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh teman acara mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPD Kabupaten Mamasa untuk menyampaikan pidato sambutan Wakil Bupati Mamasa setelah dilantik atas nama undang-undang oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara pada tanggal 20 Februari yang lalu. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Mamasa bersama Ibu Wakil Ketua Tim Bergerak PKK, bisa tak berdiri dengan Pak Bupati sebanyak yang belum kenal. Silakan duduk. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, berdiri juga. Ya. Silakan duduk. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Bupati Mamasa bersama Ketua Dharma Waita Persatuan. Boleh berdiri, Bu? Ya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Mamasa. Ada Pak Kajari, kasih Pak sudah hadir. Pak Dandi, terima kasih Pak Dandi. Pak Wakapolres, terima kasih Pak. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu pimpinan lembaga keumatan yang boleh hadir dari berbagai unsur keumatan, dari gereja besar, dari Muslim. Saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa. Saya hormati Ketua KPUD bersama seluruh komisioner KPUD Kabupaten Mamasa, Ketua dan segenap komisioner Bawaslu Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. Saya hitung tadi dari 20 orang yang hadir, artinya melampaui quorum. Meskipun kita tidak butuh quorum. Yang saya hormati segenap pimpinan OPD se-Kabupaten Mamasa yang boleh hadir, segenap pimpinan perbankan yang boleh hadir, segenap rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik,
seluruh rakyat dan masyarakat Mamasa, baik yang hadir secara langsung maupun yang sementara menyaksikan lewat media elektronik. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita sekalian. Izinkan kami atas nama Bupati, Wakil Bupati Mamasa Welem Sambolangi Haji Sudirman, Bupati Wakil Bupati Mamasa periode 2025-2030. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada seluruh sahabat, saudara kami, seluruh rakyat dan masyarakat Mamasa yang sementara menjalankan ibadah puasa. Sidang paripurna yang saya hormati, bahwa kita hadir saat ini dan kami hadir saat ini adalah bagian dari implementasi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, bahwa setelah Bupati, Gubernur, Bupati, Wali Kota menerima pengesahan baru pelantikan, menyampaikan pidato sambutan di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih pada seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Hari ini adalah awal yang baik, awal kemitraan yang sesungguhnya kita wujudkan siang hari ini, bahwa lembaga DPRD, kami dari lembaga eksekutif, kita semua taat asas dan taat aturan. Buktinya bahwa kita bisa melaksanakan agenda ini dalam rentang batas waktu yang masih diatur oleh undang-undang dan aturan yang berlaku. Sekali lagi saya mengapresiasi Pak Ketua, dan mudah-mudahan harmonisasi, koordinasi dan komunikasi seperti ini kita awali hari ini, dan itulah yang akan menjadi kerja-kerja kita 5 tahun ke depan. Bahwa kami hadir hari ini akan menyampaikan dalam rapat paripurna yang terhormat bahwa atas nama negara, atas nama undang-undang, kami telah ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mamasa sejak tanggal 20 Februari 2025. Tentu bagi seluruh rakyat dan masyarakat Mamasa sudah memiliki pemimpin yang definitif sejak tanggal 20 Februari yang lalu. Kami berharap melalui Bapak Ketua, seluruh pimpinan dan seluruh pimpinan fraksi yang ada di DPRD, ada 6 fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Hati Nurani Rakyat, fraksi Partai Nasional Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Gabungan Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya, dan fraksi Gabungan Karya Pembangunan. Seluruh pimpinan alat-alat kelengkapan
3 komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan alat-alat kelengkapan lainnya. Kami sungguh berharap bahwa dengan perangkat alat kelengkapan yang ada di DPRD ini betul-betul akan menjadi wadah bagaimana kita membangun sinergitas kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera 5 tahun ke depan. Kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamasa dalam proses politik yang lalu mengusung visi dan misi. Visi kami adalah Mamasa menuju Mamase. Sebelum tanggal 20 Februari yang lalu, visi itu masih milik WSHD. Sejak tanggal 20 Februari sampai tanggal 20 Februari 2030 nantinya akan menjadi visi Kabupaten Mamasa. Tentu visi ini kami telah menerjemahkan dalam 12 program utama dan telah dijabarkan dalam 24 program unggulan. Visi dan misi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kami dari pemerintah daerah Kabupaten Mamasa akan mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa yang terhormat untuk kita bahas dan kita tetapkan menjadi peraturan daerah rencana pembangunan daerah jangka menengah. Kami berharap melalui kerjasama yang baik, kebesaran jiwa Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, kita tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang bahwa paling lama 6 bulan setelah pelantikan Perda RPJMD sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ini harapan kami, karena salah satu pijakan kita untuk mewujudkan pelayanan, untuk mewujudkan masyarakat Mamasa sejahtera ke depan, tidak boleh kita lepas dari Perda RPJMD. Di dalamnya ada visi misi Bupati Pertiwi. Harapan kami ketika kami sampaikan boleh diproses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan dalam forum paripurna yang terhormat bahwa kami, Bupati dan Wakil Bupati, bersama seluruh jajaran OPD di bawah koordinasi Sekda Mamasa, hari ini kami nyatakan di ruang paripurna yang terhormat ini, kami siap bekerja untuk melayani rakyat Mamasa. Kami butuh pengawasan, kami butuh masukan dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, karena sesungguhnya itulah yang kami butuhkan. Namun kami juga mohon kepada pimpinan dan anggota DPRD, sekiranya ada program OPD, program pemerintah daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Mamasa, mohon jangan dihalang-halangi dan jangan dipersulit.
Karena sesungguhnya DPRD dan pemerintah daerah semua adalah pilihan rakyat yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat Mamasa 5 tahun ke depan. Tentu saya Bupati, Pak Wakil Bupati, kami adalah pilihan rakyat, dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD adalah juga pilihan rakyat. Mari kita berjalan bersama-sama di tengah-tengah rakyat. Tidak harus satu barisan, tapi paling tidak satu visi kita, bahwa rakyat Mamasa harus keluar dari keterpurukan, harus keluar dari masalah, dan harus kita pulihkan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Kami berharap pimpinan dan anggota DPRD juga ikut bertanggung jawab, seluruh OPD dan semua pemangku kepentingan yang ada di Mamasa, juga saudara-saudara diaspora Mamasa. Mari kita bergandengan tangan. Mamasa membutuhkan kita hari ini. Mamasa menunggu kita hari ini. Apa yang harus kita kontribusikan untuk daerah yang kita banggakan bersama. Jangan sebaliknya yang kita lakukan, saling menyalahkan, saling fitnah, saling hina, belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Saya mohon, sebagai orang Mamasa yang Mamasa, kita jauh-jauhkan, kita hindarkan kebencian di antara kita semua. Kita semua sama. Itu Mamasa. Jangan kita pelihara dendam dan kebencian di antara kita semua. Tidak menguntungkan Mamasa kalau kita memelihara dendam dan kebencian. Mamasa membutuhkan kebesaran jiwa kita semua, kearifan kita semua. Apapun peran kita, apapun posisi kita, apapun status kita, mari kita berkolaborasi untuk Mamasa yang lebih baik ke depan. Pak Wakil Bupati, saya kira dicatat juga tahu ini Pak Wakil, bahwa sama-sama kita mantan DPR. Jadi dipahamilah perasaan teman-teman kita ini. Bahwa 3 kali setahun reses, jangan sampai usul reses pertama itu juga yang muncul reses kedua. Reses ketiga tidak mau orang datang reses kedua, percuma ini. Itu terus yang dibilang-bilang, tidak ada yang direalisasikan. Saya kira lewat kolaborasi yang baik, saya titip kepada semua OPD bahwa bangunlah komunikasi ke-25 anggota DPRD. Dengan catatan kita mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Kita mengikuti proses perencanaan yang baik. Kita rencanakan dengan baik, kita laksanakan dengan baik, dan kita bertanggungjawabkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau itu kita sudah lakukan, saya kira Pak Musa akan senyum-senyum bahwa Mamasa sudah kembali pada jati dirinya. Tidak perlu ada ketakutan sama Pak Kajari. Kalau kita sudah rencanakan dengan baik, Pak Kajari ya, kita laksanakan dengan baik, kita bertanggung jawab dengan baik, saya kira kita akan bersahabat dengan Pak Kajari. Tapi kalau dari perencanaan kita sudah punya niat yang tidak bagus, Pak Kajari sudah menunggu di pintu. Belum lagi kalau dilaksanakan Buradon, hati-hati. Ditambah pertanggungjawaban yang tidak jelas, tambah masalah. Ini tidak boleh lagi terjadi di Mamasa. Harus kita sepakat bahwa pelayanan dasar, aspirasi, kebutuhan masyarakat wajib kita penuhi. Dengan catatan, kita harus menganut skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Yang tidak terlalu penting, jangan dulu. Jangan justru yang tidak penting, karena ada kepentingan pribadi, itu kita dahulukan.
terlantarlah pelayanan publik, terlantarlah kebutuhan rakyat yang sesungguhnya mendesak untuk kita berikan perhatian. Jangan ragu Pak Juan, 5 tahun kita sama-sama. Saya kira itulah perasaan dan penyampaian kami bahwa kami datang bersama Bapak Wakil Bupati dan bisa dicek OPD hari ini, mungkin barusan ini Pak Ketua terlengkap aja. Biar PLT datang juga. Yang mau PLT juga datang. Bayangkan itu. Dan kita berharap semangat ini bukan hanya hari ini, tapi semangat ini kita jaga sampai 5 tahun ke depan. Bisa 10 tahun tergantung Pak Frans. Tentu kita semua banyak harapan, rakyat juga banyak harapan. Dan itulah yang akan kita kerjakan 5 tahun ke depan. Bahwa kami telah menetapkan visi dan misi. Kami mohon juga sahabat-sahabat kami yang ada di DPRD yang terhormat ini, bantu kami menjelaskan kepada masyarakat bahwa visi misi ini berlaku 5 tahun, tidak 1 tahun. Karena banyak yang berpikiran bahwa ketika kami dilantik, semua yang kami janjikan selesai tahun ini. Mampus kan kalau itu. Siapapun tidak akan mungkin. Biar malaikat, kecuali dari malaikat. Dengar ini dari malaikat. Tapi kita akan kerjakan secara bertahap. Mohon dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD bahwa dari 24 program unggulan yang telah kami tetapkan, mudah-mudahan tanggal 11 Maret bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Mamasa yang ke-23 di hadapan Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah daerah bisa menandatangani kontrak kerjasama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Mudah-mudahan bulan 6 atau bulan 7, yang jelas dalam tahun ini kita sudah bisa menyalurkan pupuk gratis bagi kelompok-kelompok tani. Pak Osran, setuju tak Pak Osran? Setuju. Pak Osran sudah setuju, saya percaya. Dan beberapa pelayanan publik yang akan kita lakukan ke depan. Tentu tidak sekaligus bisa kita kerjakan, karena banyak juga pelayanan publik yang kita harus tuntaskan yang sebelumnya kami tidak pikirkan bahwa separah itu masalahnya. Tadi saya membantu Kadis Kependudukan buka pintunya karena terlambat datang. Saya buka pintu untuk pegawai masuk. Saya datang. Saya tidak datang marah-marah, karena saya paham bahwa bulan puasa jadi tidak harus datang pagi-pagi, yang penting masuk ke kantor. Ada beberapa hal yang dititipkan dan disampaikan ke saya. Saya tanya, apa masalahnya Pak Selamat Pelayanan? Ternyata penolakan di bawah Pak Sinda yang seumur lahirnya Mamasa. Banyak alat-alat sudah tidak layak kita pakai, sehingga saya berharap di
kita segera siapkan yang dibutuhkan, baik printer, server dan alat-alat pendukung lainnya. Dan kami sudah komitmen dengan Kadis Kependudukan, kita siapkan alat ini dengan catatan ke depan ketika lengkap alatnya tidak boleh ada warga masyarakat Mamasa yang antri lebih dari 15 menit pada saat mengurus dokumen kependudukan. Kalau lebih dari 15 menit alatnya kita tarik. Artinya bagi ada manfaat. Ini salah satu pelayanan yang kita butuhkan karena BPJS Kesehatan sangat butuh data kependudukan. Kelompok tani butuh kependudukan. Bantuan-bantuan Kementerian Pusat melalui Dinas Sosial butuh data dari kependudukan. Anak-anak sekolah kita butuh data kependudukan. Sehingga menurut kami bahwa sangat vital kebutuhan administrasi penduduk di Kabupaten Mamasa. Siap ya Pak Kadis? Anda saksikan DPRD. Juga mohon dukungan doa dari Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPRD. Kami juga berharap mudah-mudahan penanganan sampah kita bisa kita tangani bulan ini, sehingga sampah tidak lagi menjadi persoalan yang mengganggu kehidupan sosial dan kehidupan mengganggu kesehatan masyarakat. Yang terakhir, saya harus menyampaikan bahwa inilah kondisi kita di Mamasa, Pak Ketua. Berdasarkan audit BPK tahun 2023, posisi hutang daerah per hari ini 155 miliar. Itu hutang real. Jadi ini juga saya harus menjelaskan di forum yang terhormat ini bukan defisit. Defisit itu pada saat APBD sementara berjalan. Setelah diaudit itu sudah posisi hutang. Jadi yang orang ributkan selama ini defisit sebenarnya salah dulu. Yang harus kita ributkan adalah hutang daerah. Hutang daerah hari ini sebesar 155 miliar. Ada beberapa potensi pembiayaan yang bisa kita lakukan dalam rangka menutupi hutang. Ada hasil audit BPK tahun 2023 bahwa ada temuan BPK, ada dana yang wajib dikembalikan oleh masyarakat pihak ketiga kepada pemerintah daerah sebesar 81 miliar. Ini temuan BPK dari tahun 2012 sampai hari ini. Ini akumulasi temuan uang yang harus dikembalikan oleh siapa? Izin Pak Ketua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya harus umumkan di sini supaya kita tidak kaget. Kami akan membangun MOU kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Mamasa untuk meminta uang ini. Sebenarnya ada di dua Pak Kajari, hanya belum bisa tolongkan ini. Kami minta tolong Pak Kajari bersama seluruh jajaran meminta ditagihkan supaya kita bisa pakai untuk bayar hutang. Izin siapa ya? Ya, jadi dalam waktu tidak terlalu lama kami akan bersama dengan pihak kejaksaan untuk meminta dana sebesar 81 miliar ini dikembalikan. Kasih lagi kurang 81 miliar sejak 2012. Ada di rekanan, ada di oknum pejabat yang sudah purna, dan lebih banyak di pihak ketiga. Uang ini ada karena subjeknya jelas, orangnya jelas, dan ini kami bicara berdasarkan hasil audit BPK. Saya tidak mau bicara sebenarnya bukan audit BPK. Jadi per hari ini tanpa audit pun kita sudah bisa melakukan tindakan karena ini adalah dokumen resmi yang dimiliki oleh negara.
Sambil kita menunggu hasil audit tahun anggaran 2024, itu juga akan lain masalahnya. Nanti kami koordinasi ulang dengan Pak Kajari ketika kami sudah mendapatkan hasil audit tahun anggaran 2024. Yang penting kita selamatkan dulu uangnya rakyat Mamasa 81 miliar ada di oknum orang Mamasa sendiri. Ini bisa kita gunakan bayar hutang. Yang berikut, kami mohon dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPRD bahwa salah satu potensi yang bisa kita lakukan ke depan adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD kita ke depan. Mohon dukungan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membangun pasar di tanah yang sudah dibeli oleh pemerintah. Kita akan benahi pasar barang menjadi pasar hewan. Kita akan benahi pasar sespa supaya bisa digunakan masyarakat. Kita akan benahi pasar Malabo dan kita akan benahi pasar Tawau. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa? Karena banyak potensi kita selama ini tidak berkontribusi terhadap PAD. Karena kita tidak menemukan retribusi di pasar. Saudara-saudara kita dari Polewali, sebenarnya dia sudah siapkan uang untuk bayar retribusi, tapi kita tidak tanya. Dia bawa pulang itu uangnya tiap hari. Saya diskusi tadi pagi di pasar. Tiap hari ada 50 Pak Gandeng yang masuk di Mamasa. Dengan nilai jualan yang dia di motornya itu saya tanya tadi. Kurang lebih 2,5 juta sampai 3 juta satu kali. Saya tanya, habis ini. Habis, atau tidak habis, kita titip dan mereka pasti bayar. Rp1 pun tidak ada kontribusi untuk PAD. Karena kita tidak tanya retribusi pasti. Ke depan, saya minta dukungan DPRD. Ketika kita sudah bangun pasar, tidak ada lagi Pak Gandeng dari lorong ke lorong, harus masuk pasar sehingga kita bisa tanya retribusi. Dan inilah cara kita melindungi pedagang-pedagang lokal kita. Kalau kita tidak lakukan ini, pedagang kita tidak berdaya, karena pasti tidak bisa bersaing. Siapapun silakan berjualan, tapi harus masuk pasar. Catatan harus bayar terus. Kita juga akan menggunakan lapangan penempatan sebagian sebagai tempat pusat UMKM. Daripada saudara-saudara kita bertebaran di jalan menjual kalau malam, kenapa kita tidak bahkan 2,5 lapangan kuda sebatas sehingga mereka bisa fokus berjualan di dalam. Kita buatkan los-los sehingga yang mau minum kelapa silakan masuk, yang mau minum kopi silakan masuk, yang mau beli timun masuk. Tapi kita tidak menggunakan semua lapangan karena kita akan gunakan setengah lapangan memasak untuk ruang publik, termasuk ruang-ruang kesenian bagi anak-anak muda memasak ke depan. Malam minggu mau nyanyi-nyanyi di bangku silakan, dengan catatan jangan jadi masalah. Itu juga bisa menjadi sumber-sumber PAD kita. Dan banyak sumber-sumber PAD yang akan kita tertibkan ke depan, baik dari sisi pemungutannya maupun dari sisi objek-objek PAD yang belum maksimal dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga pengawasan harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan sumber-sumber PAD. Yang terakhir, kami juga sampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa ini kondisi memaksa, kondisi darurat, dan tidak bisa tidak. Harus kita lakukan pinjaman untuk menutupi kondisi darurat yang tidak bisa kita tunda. BPJS tidak bisa kita tunda karena kalau kita tidak bayar hutang kita 24 miliar, tidak bisa kita berkontrak untuk tahun 2025. Kita masih berhutang terhadap jasa dokter paramedis yang tidak mau lagi melaksanakan tugas di rumah sakit kalau kita tidak bayar jasa tahun 2024. Kita masih berhutang obat. Penyedia obat tidak mau lagi kasih obatnya ke Mamasa
sebelum kita bayar utang obat tahun 2024. Saudara-saudara kita, kepala desa, kita masih berhutang kurang lebih 10 bulan. Tapi kemungkinan bisa kita bayarkan paling tinggi 3 bulan. Siltap, tingkatkan siltap kita kalau kita bisa mendapatkan pinjaman. Ini kami lakukan. Sebetulnya ini adalah jalan terakhir yang bisa kita lakukan. Dan saya juga sudah konsultasikan pada saat berada di Magelang di Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Otonomi Keuangan Daerah. Mereka mengatakan sepanjang memungkinkan silakan lakukan pinjaman dengan tujuan yang sifatnya mendesak, yang bertujuan untuk kemuliaan dan bertujuan dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Jangan lakukan pinjaman kalau hanya untuk membiayai proyek-proyek baru yang tidak produktif bagi rakyat dan masyarakat. Saya kira inilah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon dukungan dan kerjasama dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, dukungan semua pihak, karena sesungguhnya kolaborasi dan kebersamaan kita itu yang bisa membuat percepatan mewujudkan Mamasa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Atas pidato sambutan Bupati Mamasa diucapkan terima kasih. Dari tanggal 12 sampai 61 M. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas acara hari ini, mari kita bersama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Marcelius Samad MTH kepada Bapak Pendeta. Dengan hormat disilakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memimpin doa menurut agama Kristen Protestan, dan dengan hormat dan kasih kepada Bapak Ibu yang beragama berbeda dengan kami, mohon menyesuaikan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah kami, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam kemahakuasaan-Mu kami datang menyembah-Mu, dan dalam kemurahan kasih-Mu kami datang bersyukur atas izin dan rahmat-Mu, sehingga rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa dapat berlangsung dengan baik. Bimbinglah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa dengan hikmat-Mu. Anugerahkan hati yang senantiasa terarah kepadamu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Berkatilah Bupati Mamasa, Bapak Welem Sambulangi SEMN, yang telah menyampaikan pidato sambutan di hadapan rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa saat ini. Setelah beliau dilantik bersama Wakil Bupati Mamasa
Bapak Dr. Andes Haji Sudirman sebagai pemimpin di daerah kami. Ya Allah, kami berdoa, anugerahkanlah sinergisitas dalam program kerja dan pelayanan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di Kabupaten Mamasa, sehingga tujuan pembangunan Kabupaten Mamasa dapat dicapai. Berikanlah hati dan pikiran yang dikuasai oleh Roh-Mu, sehingga para pemimpin kami memiliki kepekaan untuk senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tolonglah para pemimpin kami untuk dapat bergandengan tangan, saling menghormati, saling mengasihi, saling melengkapi, bahkan saling mendoakan, sehingga roda pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dalam periode 2025 sampai 2030. Ya Allah, kami bawa di hadapan hadirat-Mu, jadikanlah Mamasa sebagai kabupaten yang maju, mandiri dan sejahtera, sebagaimana visi kabupaten ini. Walaupun mungkin secara manusiawi hal tersebut tidaklah mudah, tetapi jika Tuhan berpihak kepada pemerintah kami, baik sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan dalam kolaborasi dengan setiap stakeholder dan dukungan seluruh lapisan masyarakat, maka kami percaya cita-cita dan harapan tersebut dapat terwujud. Sadarkanlah kami bahwa segala yang kami miliki, yakni hidup, jabatan, harta, status sosial, kepandaian, pekerjaan, hanyalah titipan-Mu bagi kami. Sesungguhnya Allah dapat memberi, tetapi juga dapat mengambil seturut rencana-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah senantiasa hikmat, kuat, sehat, umur panjang, dan damai sejahtera kepada pemimpin kami. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar untuk memajukan daerah Kabupaten Mamasa. Kiranya segala yang terbaik Allah anugerahkan bagi pemimpin dan daerah Kabupaten Mamasa. Ya Allah, kami terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa, daerah, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun atas kehendak-Mu kami bersatu dalam wadah Kabupaten Mamasa dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu berilah kami kemampuan untuk dapat menjaga negeri kami dengan segala kekayaan yang Allah berikan. Anugerahkan juga kesadaran ekologis sehingga kami dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup di mana kami berada. Ya Allah, berkatilah setiap kami yang boleh hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, pimpinan agama, ketua lembaga adat, ASN, serta segenap undangan. Inilah doa kami. Ampunkanlah dosa kami. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Marcelius Salam MPH.
Hadirin yang kami hormati, penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamasa. Izin pimpinan bisa menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD, yang saya hormati Wakil Ketua beserta dengan rekan-rekan anggota DPRD yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Forkopimda, Pak Kajari, Pak Dandim, Pak Kapolres. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah beserta dengan seluruh OPD Eselon 2, 3, dan 4 lingkup pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua Dharma Wanita. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat, Ketua UI, Pengurus Sinode, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir pada saat ini dalam kapasitas masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Kita beri aplaus dulu ya. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, minta bicara sedikit. Jangan sampai di forum yang berbahagia ini kita anggap sebagai forum silaturahmi, forum yang menggembirakan, forum yang mensukacitakan. Bapak Bupati berpikir jangan-jangan yang saya sampaikan ini tidak diterima sama teman-teman anggota DPRD. Maka di kesempatan ini kami meminta waktu untuk sedikit berbicara. Bapak Ibu sekalian tidak usah tegang, ini hanya apresiasi. Ya. Kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati. Ini sebuah pidato yang luar biasa, yang memberikan semangat baru bagi kami, yang juga memberikan pemahaman sekaligus pikiran yang baik bagi kami, sehingga harapan kita ke depan untuk Mamasa yang lebih baik itu sudah ada auranya bagi kita semua. Baru kali ini, mohon maaf Bapak Bupati, saya mendengarkan begitu teknis hal-hal yang Bapak Bupati sampaikan. Dan ini semua masuk akal. Kalau waktu Bapak Bupati tadi menyampaikan apakah kawasan setuju, setuju Pak, 1000%. Untuk hal-hal yang menggembirakan dan untuk hal-hal yang pro kepada rakyat. Karena kita tahu bersama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, bahwa kita sedang tidak baik saja. Dan hari ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati memberikan solusi kepada kita. Tentu kami DPRD akan berjuang bersama Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Jangan ragu Pak, Bapak katakan tadi bahwa kalau ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan rakyat, mohon diberi kemudahan. Kami beri jaminan kepada Bapak Bupati, saya secara khusus dari Partai Nasdem secara pribadi akan mengawal apa yang Bapak akan lakukan. Mamasa menuju Mamasa, terima kasih Pak. Mamasa ini memang berangkat dari Mamasa, orang yang penuh dengan kasih. Dan Bapak mau mengembalikan Mamasa ini menjadi orang yang penuh kasih. Kalau kami di Nasdem Pak mengenal ini menjadi restorasi, ya, kembali kepada hal-hal yang lebih penting. Yang berikut Pak Bupati, terkait dengan kebijakan Bapak Bupati, karena apa langkah-langkah yang Bapak mau ambil itu menyangkut kebijakan daerah, mohon izin Pak Bupati tadi sudah juga memberikan ruang kepada DPRD untuk bisa bekerja sama dengan baik, membuka ruang bagi kami untuk komunikasi dengan baik. Karena itu mohon izin kalau Bapak Bupati melakukan kebijakan-kebijakan yang orientasinya kepada masyarakat Mamasa, mohon untuk dikoordinasikan Pasti Pak dengan DPRD. Apalagi tadi ada skenario untuk pinjaman daerah. Ya, terima kasih Pak. Saya kira itu saja Pak. Yang jelas kami memberikan jaminan bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi itu akan kami kawal dengan baik. Dan menutup apresiasi saya di sini Pak Bupati, fraksi Golkar itu senang berbantu
Makanya waktu Bapak Bupati tadi memberikan sambutan, saya coba tulis-tulis pantun. Ya. Saya akan terpantun. Langit biru menyambut pagi. Musim berganti, tak henti. Cakep. Kuningnya sawah menari-nari. Harapan baru sudah menanti. Satu lagi, Pak. Jalan-jalan ke Kota Bakaru. Iya. Cakep. Jangan lupa pakai sepatu. Cakep. Mari kawan DPRD, kita harap bersatu. Doakan selalu pemerintah baru. Saya ini yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, terima kasih. Shalom. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Mamasa, yang saya hormati Pak Bupati Mamasa, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Kajati, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang saya hormati seluruh pimpinan OPD, Ketua Lembaga Adat, Pak Pendeta, dan seluruh hamba-hamba yang ada pada hari ini. Tentu bahwa pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena rencana Tuhan pada hari ini kita bisa dipertemukan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Mamasa. Ini merupakan langkah yang baik untuk menuju Mamasa ke depan yang lebih baik. Tentu bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, kami dari fraksi PD Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya atas seluruh apa yang disampaikan, yang tentu menuju kepada perwujudan perubahan Kabupaten Mamasa yang lebih baik ke depan. Sayang tadi Pak Bupati tidak tanya saya apakah setuju dengan seluruh dokumen itu. Andai kata Pak Bupati tanya saya pasti katakan bahwa tentu setuju sepanjang itu sesuai dengan regulasi yang ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Mamasa. Lalu ada hal-hal, beberapa hal pesan-pesan moral yang akan saya sampaikan guna untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean governance, supaya pemerintahan ini bisa berjalan dan bupati dan wakil bupati bisa dicintai oleh masyarakat Kabupaten Mamasa. Pertama, bahwa perbedaan kemarin telah usai setelah tanggal 20 Februari kemarin. Sehingga perbedaan juga ini adalah merupakan ciptaan Tuhan dan juga diciptakan oleh undang-undang. Tetapi ketika dalam roda pemerintahan sebentar yang berjalan tidak memberikan perbedaan kepada warna-warna yang berbeda kemarin, tapi kita adalah satu dalam ketika itu kita bisa membedakan antara masih ada perbedaan warna-warna, maka itu bukan ciptaan Tuhan dan itu perbuatan yang halus. Itu mungkin yang saya sampaikan. Lalu yang kedua, bahwa saya sangat memberikan apresiasi kembali lagi apa yang disampaikan Pak Bupati kemarin sama dengan roh-roh dan jiwa-jiwa pembangunan yang dibangun oleh Soekarno. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bupati bahwa bagaimana Mamasa ini berdaulat di bidang politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Bahwa Pak Bupati ini dipilih masyarakat Kabupaten Mamasa bukan karena siapa-siapa, tapi karena pribadi Pak Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mamasa. Andai kata orang yang dipilih untuk Bupati naik, pasti yang akan naik akan roda. Saya sampaikan sifat saat ini karena beberapa metode di belakangnya. Sehingga Pak Bupati harus Bupati harus berani mengatakan tidak dan mengatakan ya di atas kebenaran dalam pemerintahan, tidak bertolak kepada yang lain dalam Bupati betul-betul dicintai oleh masyarakat Kabupaten Mamasa. Amin. Lalu yang kedua, bahwa bagaimana supaya kita berdikari di bidang ekonomi. Bagaimana Pak Bupati tadi memberikan ruang-ruang, celah-celah, teritori dan apa sebagainya untuk menciptakan supaya rakyat Mamasa ini betul-betul bisa berdikari di bidang ekonomi dan menciptakan segala macam biaya itu. Lalu tentu bahwa
Dari landasan itu saya katakan bahwa kita berkepribadian di bidang budaya. Mamasa ini dibangun karena budaya, sehingga apapun konsepnya itu harus kita bangun tidak melupakan budaya, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Tidak pula kita Mamasa bahwa pantang kare di Koto, pantang kare di Kumate, dan atau kita katakan bahwa sirat di maya-maya. Filosofi yang kita apa segala sesuatu kita harus kuatkan dulu dan saling tidak membuat orang tersinggung satu dengan yang lainnya. Tentu bahwa saya mau katakan saya dengan Pak Bupati ini ya kalau dalam bidang dunia politik, dalam bidang DPRD, ya kan sama-sama 5 periode. Opat saya sebagai sini. Jadi sehingga harapan Pak Bupati sama juga harapan di gedung DPRD ini. Bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang bersih, bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang baik, sehingga pelayanan publik ini bisa terwujud, bisa terlaksana dengan baik. Dan satu kali lagi Pak Bupati saya sampaikan bahwa praksi PDI Perjuangan akan di depan mendukung Pak Bupati sepanjang itu ada perubahan Kabupaten Mamasa, menjadikan Kabupaten Mamasa ini menjadi kabupaten yang baik, lebih baik, dan masyarakatnya sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Saya bukan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati Pak Bupati dan Wakil Bupati, yang saya hormati pimpinan dan rekan anggota DPRD, dan yang saya hormati hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kami dari fraksi Hanura Sejahtera mewakili PKS Pak, saya mengucapkan selamat bekerja untuk Mamasa. Tentu kami sebagai DPRD menjadi mitra Bapak, siap mendukung pemerintahan Bapak sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, perlu saya sampaikan Pak, tadi disampaikan bahwa hanya 20 anggota DPRD yang tidak hadir, dan satu anggota fraksi saya tidak hadir. Dan menyampaikan bahwa tolong sampaikan ke Pak Bupati bahwa jalan di Pantana ini yang menghubungkan 3 desa Pak, sekarang kendaraan roda 4 tidak bisa tembus di Pantana, Kecamatan Pana. Ya, terima kasih Pak, ini informasi dari teman. Saya sampaikan Pak, karena ini penyampaian dari teman bahwa sampaikan ke Pak Bupati 3 desa ini sangat tersulir, dan terima kasih Pak Bupati Alan sudah dikerahkan ke sana. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Cukup ya. Rapat paripurna dengan terhormat. Sebelum rapat paripurna pada hari ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian hadirin dalam mengikuti rapat paripurna ini dari awal sampai selesai. Atas nama pribadi dan lembaga, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna dalam hari ini saya nyatakan ditutup dengan respek. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sebagai acara penutup akan dilakukan foto bersama. Untuk itu kepada Bupati Mamasa beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa, Bapak Wakil Bupati Mamasa beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, silakan mengambil tempat. Arahkan Pak. Protokol 22. Jangan ada yang dilepaskan.
siaran langsung. Yang pertama diawali foto bersama pimpinan DPRD. Bantu. Yang pertama bersama pimpinan DPRD. Jelas birunya. Baik, disilakan untuk foto yang bersama Bupati dan Wakil Bupati Mamasa bersama pimpinan DPRD. Kancingnya. Berapa di Di depan yang di DPR di depan. Bagaimana gaya? Atau gaya? Ini gaya aku siap. Tinggi dulu. Di rumah. Di tengah. Timnya ada. Mana semangatnya? Salam kompak. Kalau dulu. Jempol untuk pimpinan. Ya, selanjutnya bersama Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mamasa. Masuk Pak Ketua, Pak Ketua masuk. Forkopimda tuh. Forkopimda, Ketua, Pak Ketua. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mamasa. Topi sudah gagal. Sabar miring-miring topi. Ya, semangat. Mamasa menuju Mamasa. Ya, hebat itu Forkopimda. Baik, selanjutnya bersama Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dan Ketua Lembaga. Bersama Kepala OPD. Mantap. Dan Ketua Lembaga. Iya. Ya, bentar nih. Silakan Pak. Bagaimana tanggapannya nih setelah kegiatan hari ini? Iya, jadi kan Selaku Kabak Humprov. ya. Ini kan hari ini sesuai dengan agenda dan ini juga sudah dilakukan oleh semua daerah bahwa sesuai dengan aturan kepala daerah setelah dilantik menyampaikan pidato atau sambutan di hadapan ketua dan anggota DPRD kabupaten. Nah, kita bersyukur ini sudah dilaksanakan oleh Bupati Mamasa, Bapak William Sembulangi SMM di hadapan Dewan, dan kita bersyukur juga dari semua tanggapan Dewan memberikan apresiasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 untuk melaksanakan program yang sehubungan dengan kebutuhan masyarakat secara umum di Kabupaten Mamasa. Dan kami kira bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan aman dan dapat sukses. Terima kasih, mari kita tetap mendukung segala program pemerintah.
Setelah ini bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Silakan seluruh anggota DPRD Kabupaten Mamasa. Ya, ini adalah suasana ruang paripurna Kabupaten Mamasa di mana pada hari ini dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka pidato sambutan Bupati Mamasa masa jabatan 2025-2030. Nah, ini adalah momen pertama bagi Bupati dan Wakil Bupati setelah secara resmi memiliki legalitas sebagai pimpinan di Kabupaten Mamasa, dan dari 25 anggota DPRD yang ada yang hadir pada hari ini disebut ada 20 anggota dewan, dan sangat nampak bahwa penerimaan anggota DPRD terhadap pemimpin Kabupaten Mamasa yang baru itu sangat baik. Beberapa fraksi tadi menyampaikan dukungannya secara langsung setelah Bupati Mamasa Bapak William Sambolangi SNM menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, termasuk penyelesaian hutang daerah yang sudah tercatat sebanyak 155 juta. Dan ini adalah suasana foto bersama. Kita lihat ini adalah anggota DPRD dan Bupati dan Wakil Bupati bersama Ibu Ketua PKK dan Ibu Ketua Wakil PKK. Dan selain anggota DPRD ada juga beberapa unsur pimpinan lembaga seperti lembaga adat, lembaga keagamaan, Bawaslu, KPU, perbankan, dan instansi vertikal lainnya. Jadi masih dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kabupaten Mamasa yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 4 Maret 2025, dan masih berlangsung sesi foto bersama. Kita mendengar tadi bahwa dari 155 miliar hutang daerah itu akan diupayakan dibayar dengan beberapa skema, diantaranya penagihan piutang. Piutang ini adalah hutang pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Dicatat ada sekitar 81 miliar rupiah yang banyak pada pihak-pihak ketiga, diantaranya adalah pelaksana kegiatan pihak ketiga, kontraktor, dan juga ada beberapa di mantan-mantan pejabat Kabupaten Mamasa. Itu skema pertama. Jadi dari 81 miliar yang masih menjadi piutang daerah itu, dalam waktu dekat akan dilakukan penagihan, dan itu oleh Bupati Mamasa disebutkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menandatangkan MOU dengan Kejaksaan Negeri Mamasa sebagai instansi atau institusi yang berwenang untuk melakukan penagihan kepada pihak-pihak ketiga tersebut. Kemudian ada upaya kedua adalah ekstensifikasi dan intensifikasi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Mamasa, termasuk restribusi kepada pelaku UMKM seperti Pak Gandeng
yang disebut itu potensi besar untuk dilakukan upaya restribusi. Selain itu ada juga upaya pemerintah daerah untuk memanfaatkan ruang pengembangan UMKM seperti pemanfaatan lapangan Kondosopat Mamasa sebagai pusat kegiatan UMKM supaya masyarakat yang saat ini berjualan di jalan itu akan berkumpul di dalam area lapangan. Dan ada skema ketiga yang akan dilakukan adalah pemerintah daerah, karena ini jalan terakhir dan itu solusi jangka pendek, yaitu akan melakukan peminjaman untuk menangani cash flow yang saat ini memang disebut dalam kondisi sangat parah. Dan ketiga skema-skema tersebut disampaikan secara tegas, langsung, lugas oleh Bupati Welem Sambulangi kepada peserta rapat paripurna yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Forkopimda, kemudian ada OPD, kemudian instansi-instansi terkait dan juga sejumlah jurnalis media massa. Dan luar biasa apresiasi respon peserta rapat paripurna karena dianggap sebagai upaya dalam melakukan perbaikan terhadap kondisi Kabupaten Mamasa saat ini. Dan saat ini ada masih sesi foto bersama. Kita akan coba mengkonfirmasi atau menyampaikan wawancara kepada Bapak Bupati Kabupaten Mamasa setelah acara sesi foto bersama. Kita lihat suasana yang terjadi saat ini masih berlangsung sesi foto bersama. Ada Bapak Bupati. Di sini apa di luar, Pak? Ya, pendak sekaligus. Iya. Pak, oke. Mau video siapa mau video? Pak, saya kaitan masalah utang tadi ada berapa ratus itu, Pak? Disebutkan utang Pemda Mamasa. Ya, terima kasih bahwa saya menyampaikan tadi adalah angka sesuai dengan hasil audit BPK tahun anggaran 2023 bahwa hutang Pemda setelah dilakukan audit oleh BPK sebesar kurang lebih, ada lebihnya sedikit, kurang lebih 155 miliar. Ini hutang ini ada yang ke pihak ketiga, ada juga hutang terhadap belanja-belanja operasional khususnya di desa, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Itu adalah akumulasi hutang dari tahun 2012 sampai dengan 2023. Juga saya menyampaikan tadi angka 81 miliar itu adalah hasil audit BPK tahun anggaran 2023, bahwa ada temuan-temuan BPK yang sudah ditetapkan menjadi hasil audit berupa kelebihan pembayaran, kekurangan volume bagi pihak rekanan, dan juga ada denda keterlambatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga dalam audit BPK wajib untuk dikembalikan sebesar 81 miliar. Kita berharap bahwa siapapun
yang terkait dengan pengembalian ini kami minta dengan kebesaran jiwa, dengan kerelaan segera dikembalikan, karena itu juga kalau tidak ada etiket baik mengembalikan, kita akan meminta bantuan aparat penegak hukum secara khusus pengacara negara, kejaksaan. Kita akan segera membuat MOU kerjasama untuk menagih kembali seluruh denda-denda atau seluruh temuan-temuan BPK sebesar 81 miliar itu. Kita berharap tahun ini bisa dikembalikan itu, paling tidak bisa mengurangi beban hutang pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Dari 81 miliar itu Pak, dalam jangka 100 hari kerja Pak Bupati dan Wakil Bupati, apakah bisa dituntaskan Pak untuk pengembalian yang dimaksud? Bagi kami, karena ini butuh proses, saya kira mulai hari ini dan seterusnya tidak harus menjadi agenda 100 hari, tapi toh kalau bisa dikembalikan di bawah 100 hari, kenapa tidak? Karena itu adalah kewajiban yang mutlak mereka kembalikan, karena ini perintah undang-undang. Dari yang disampaikan di pidatonya tadi Pak, dari 21 tanggal 11 Maret nanti bertepatan ulang tahun Kabupaten Mamasa, di pidatonya saat tadi disampaikan bahwa akan ada tanda tangan kontrak dengan MOU dengan BPJS Kesehatan. Dari 21.000 BPJS yang nonaktif di Mamasa ini Pak, apakah sudah bisa dipastikan untuk diaktifkan kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mamasa? Berdasarkan karena ini sudah 3 kali pertemuan dan ini bentuk keseriusan Pemda dalam rangka menyelesaikan persoalan BPJS. Kemarin saya langsung yang memimpin rapat dan kita telah membentuk tim dalam rangka percepatan penyelesaian penuntasan terkait dengan BPJS. Saya telah membentuk tim kemarin, ketua timnya langsung Pak Wakil Bupati, sekretaris tim Sekda, dan ada beberapa anggotanya. Anggotanya adalah Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Keuangan. Itu kita bentuk tim yang diberi tugas khusus dalam rangka melakukan validasi data terhadap kepesertaan BPJS yang sebelumnya 21.000 sekian. Kita berharap bahwa data itu bisa dipalitkan sehingga angka itu bisa diturunkan. Kenapa kita turunkan? Bahwa bukan kita mau menghilangkan haknya rakyat Mamasa, tapi jangan sampai ada data yang tidak jelas orangnya, sehingga dilakukan validasi data. Mudah-mudahan hari ini tim sudah mendapatkan angka yang real dan itu berkisar antara 15 sampai 16 ribu. Itulah orang Mamasa yang wajib kita segera aktifkan BPJS-nya setelah berkontrak dengan BPJS. Sudah bisa dipastikan Pak ya? Dipastikan. Begitu berkontrak jadi itu barang. Siap. Kalau tidak jadi berarti ada masalah. Tapi kita yakin jadi, karena begitu itu bagian dari isi kontrak yang akan ditangani. Begitu kita tanda tangan berarti aktif BPJS bagi 15.000 masyarakat. Dan terbuat dalam MOU itu. Iya, akan dituangkan dalam nota kesepakatan. Terakhir Pak, masalah wacana Pemda Mamasa akan mengutang ini kan menjadi bola liar lagi Pak di berselewengan di media sosial bahwa Pemda Mamasa akan mengutang. Seperti apa itu wacananya Pak? Ya, terkait dengan pinjaman daerah itu kan dimungkinkan diatur oleh undang-undang regulasi yang ada, dengan catatan bahwa kita melakukan perhitungan yang cermat. Yang pertama bahwa pinjaman itu diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Contoh tadi saya menyampaikan bahwa kita akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber PAD. Yang kedua, ya memang ada beban yang tidak bisa kita hindari hari ini, yaitu BPJS Kesehatan. Kita menunggak 24 miliar. Nah, kerjasama ini tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak membayar hutang kita tahun 2024 sebesar 24 miliar. Nah, kita tidak mau mengganggu anggaran tahun berjalan. Ketika kita bayar menggunakan APBD tahun berjalan, berarti ada program tahun 2025 yang tidak bisa jalan. Karena kita tidak punya sumber lain. Sambil itu kita lakukan. Pertama, menagih hasil temuan BPK 81 miliar itu. Kita akan naikkan sumber-sumber PAD. Toh kalau terpaksa tidak cukup, ya harus kita lakukan pinjam. Hanya itu cara untuk menyelamatkan keuangan daerah.
Ya, dari 22 miliar tadi itu bagian dari hutang 24. 24 M itu apakah bagian dari hutang 155 miliar disebut itu? Masuk Jadi itu. ketika kalau kita bayar 24 M otomatis berkurang hutang kita. Itu sudah akumulasi 150 miliar, di dalamnya ada 24 miliar hutang BPJS. Termasuk siltap aparat desa ya. Di dalamnya ada siltap kurang lebih 31 miliar. Nah, ketika kita bayarkan 3 bulan ke depan, berarti ada 12 miliar berkurang, berarti semakin kuranglah beban hutang kita ke depan. Jadi kita pinjaman tidak menambah hutang tapi mengurangi hutang. Baik, Pak. Karena ada hutang tahun sebelumnya kita akan selesaikan. Contoh, BPJS kita selesaikan. 3 bulan kita bayarkan siltap kepala desa, berarti berkurang lagi hutang tahun sebelumnya. Kita bayar jasa dokter paramedis, berarti berkurang hutang. Kita bayar hutang obat. Kemudian ya itu yang mendesak sekali. Karena toh juga kita berkontrak dengan BPJS gratis, tapi tidak ada pelayanan kesehatan di Mamasa. Uang kita lari keluar. Yang nikmati adalah rumah sakit di luar Mamasa. Nah, kita mau kita gratiskan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan juga harus dilakukan di Mamasa, sehingga klaim BPJS itu menjadi pendapatan rakyat dan masyarakat Mamasa, masuk dalam sumber-sumber PAD kita. Ya, Itu mohon dukungan dari semua pihak bahwa jangan hanya kita semangat mewujudkan BPJS, tapi harus kita tunjang juga pelayanan kesehatan harus maksimal di Mamasa, sehingga klaim BPJS menjadi pendapatan kita. Jangan kita yang bayar iurannya, rumah sakit di luar Mamasa yang nikmati klaimnya. Kita tidak dapat manfaat. Terakhir Pak, tadi disampaikan disinggung tadi di pidatonya, diperkirakan bulan Juli nanti itu akan program pupuk gratis juga sudah bisa dijalankan. Yang menjadi pertanyaan kami Pak, dari program pembagian pupuk gratis ini anggarannya dari mana? Apakah termasuk dalam agenda hutang daerah itu atau ada anggaran lain? Itu yang akan menggunakan APBD tahun 2025. Karena ini program baru, sumber dananya tahun 2020. Makanya kita tidak mau mengganggu anggaran 2025 karena itu sudah berhadapan dengan program. Ketika itu kita pakai bayar hutang, berarti ada program tahun 2025 tidak jalan. Artinya gali lubang tutup lubang sama dengan yang lalu. Terakhir, dengan cara itu terpaksa kita tingkatkan sumber-sumber PAD dan kalau terpaksa kita lakukan pinjaman untuk menutupi hutang itu. Ya, dari 24 program unggulannya Pak itu, apakah sudah ada pemappingan kira-kira apa yang prioritas 2025 itu? Sudah. Salah satu kesehatan gratis itu bagian dari 24, pupuk gratis sudah bagian dari itu, pemberdayaan UMKM itu bagian dari itu, peningkatan PAD bagian dari itu. Sudah. Ya, yang terakhir ini Pak, ini tergantung terkait check and balance di pemerintahan. Ini kan kita tahu pemerintah saat ini minoritas di legislatif. Kira-kira apa langkah-langkah ke depannya Pak? Supaya tidak terjadi minoritas di legislatif dukungan. Karena hanya ada 2 partai yang mengusungnya kemarin. Kira-kira apa yang dilakukan ini untuk saya kira kalau kita menangkap apa yang sudah menjadi pernyataan sikap politik seluruh pimpinan-pimpinan fraksi tadi sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi warna-warni di DPRD dan di masyarakat. Yang ada adalah kepentingan rakyat Mamasa di atas segalanya. DPRD dan pemerintah daerah harus bergandengan tangan. Sepanjang itu kepentingan rakyat, tidak ada yang boleh menghalangi. Karena kita harus urus dan sejahterakan rakyat Mamasa. Terkait sikap desa Pak itu kira kapan bisa dibayar? Yang mananya? Sikap desa yang kemarin itu. Sikap yang mana? Mulai dari kemarin yang tertunggak. Yang 10 bulan Pak. Hah? Yang 10 bulan ini yang tahun lalu. Oh, kita hitung dulu pendapatan. Kalau memungkinkan pendapatan kita ya kita. Tapi bagi kami tetap menjadi upaya kita akan bayarkan. Tapi prioritas kita bahwa kita bayarkan dulu siltap tahun berjalan. Ya, atau kalau pendapatan kita bagus, ya kita bayarkan 3 bulan. Itu yang salah satu masuk dalam komponen pinjaman, kita bayar 3 bulan hutang siltap terhadap kepala desa, sehingga ada pelayanan publik yang berjalan di masyarakat. Kalau upaya untuk menaikkan PAD Pak, yang kalau kita bikin pasar, kita manfaatkan, kita hidupkan ini semua pasar, PAD akan masuk. Sambil kita benahi infrastruktur pariwisata kita, sehingga itu juga akan menjadi sumber-sumber PAD kita depan. Kalau semua pasar hidup,
masyarakat berpendapatan. Kita bagikan pupuk gratis kepada petani, petani berproduksi, akan ada uang beredar di masyarakat. Berarti akan menaikkan PDB, orang akan belanja di pasar, orang beli baju, orang beli makanan, beli kebutuhan dapur di pasar, beli televisi, beli kulkas. Itu kan uang dari hasil pertanian mereka. Berarti perekonomian berputar, uang ada di pasar, PAD ada juga kita dapatkan dari sisi pemerintah daerah. Pak, ini masalah defisit Pak Wakil Bupati. Tidak ada itu defisit, hutang. Kapan kemarin dengan wartawan Pak? kan ini untuk Tidak ada istilah defisit, yang ada itu hutang. Ngopi bareng Pak dengan wartawan kapan? ada beberapa hal yang Ngopi bareng dengan wartawan kapan? evaluasi. Apa itu? Ngopi bareng dengan Termasuk postur APBD kita. Postur APBD kita sekarang kan sudah normal. Jadi saya kira kita sepakat bahwa tidak ada lagi defisit. Siap-siap. Ya, yang ada itu sampaikan Pak Bupati tadi itu adalah utang. Itu hasil rekomendasi dari BPK. Ya, hasil audit dari BPK gitu. Itu nomor Untuk postur APBD 2025 Pak zero. Tapi semua ya. Saya tidak mau kalau parsial. Ya, zero. 975 miliar. Pengeluaran juga 975. Sudah dihitung semua itu. Sudah dihitung semua. Jadi zero kita itu APBD. baru tak bergabung ini. Tahun anggaran 2025. Ini kemarin sekian. Nah, menyangkut masalah silta tadi untuk pelayanan terhadap kepala desa, saya kira BPJS-nya kepala desa kan sudah aktif. Nah itu kan hasil kerjasama dengan kita semua sehingga ada solusi yang kita dapatkan bahwa untuk kepala desa, aparat desa kita bayarkan dulu BPJS-nya yang tertunda tahun 2024. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah ada realisasi dan sudah aktif semuanya BPJS-nya aparat desa. Itu salah satu ya pelayanan kami terhadap teman-teman yang ada di kepala desa. Siap. Saya besok rapat dengan tapi semua penyuluh kita undang besok dalam rangka persiapan. Oke. aja Pak. Ya, demikian siaran langsung dari gedung DPRD Kabupaten Mamasa di mana hari ini ada Iwo, pernah itu di Toraja Iwo, saya penasihat. Satu agenda. Itu dia. ADRT itu kan bupati.